Assalamualaikum. Wah, stay. Waalaikumsalam. Ini ya. Oke, kenegaraan belum gabung ya. Eh, oh iya, kerjasama juga spesifikasinya kenegaraan gitu ya. Betul ya. Iya, Pak. By the way, Mas Andi dari mana S1-nya? Saya dari Oh, UI, Pak. UI ya. Ya. Oh, Mbak Yulia? Dari UNED, Pak, Universitas Jember. UNED. Oh, ya, ya jauh-jauh. Sekarang hakim di mana sih? Saya nggak detail data. Hakim di sini. Saya hakim PTUN di Bandar Lampung, Pak. PTUN. Mbak Yulia? Saya di Hakim Pengadilan Negeri Manggala, Pak. Oh, enggak lah. Jauh-jauh ya. Apa ada ini dari? Oh enggak ya. Kalau hakim mah dilempar kemana-mana siap ya. Aslinya mana? Kalau Mas Andi aslinya mana? Oh, saya dari Jakarta, Pak. Oh Jakarta. Mbak Yulia? Saya dari Jawa Timur, Pak. Jember juga. Iya. Jawa Timur. Oh. Ya, ya, bertualang ya. Udah tahun keberapa ini? Nggak tahu. Saya itu memang konsekuensi sih ya. Pasti ada tujuannya kenapa hakim itu perlu dipindah-pindah supaya konflik of interest-nya kalau kelamaan satu tempat kan berpengaruh gimana juga ya. Karena itu harus diganti suasana, ganti orang-orang yang terlibat gitu ya. Termasuk bukan hanya ke petugas penegak hukumnya, tapi semuanya gitu ya. Kalau sudah kelamaan itu cenderung Jadinya makin akrab, Pak. membesar. Iya, akrab, jadi nggak enakan gitu Jadi ya. nggak enakan, Pak. Aspek-aspek non hukum akhirnya yang dikedepankan. Kalau kita ini dosen Pak Muhtadi itu istrinya hakim. Sekarang di Padang, di mana ya? Solok, kalau nggak salah Solok. Iya di Sumatera Barat. Solok. Wakil PN. Di sini belum ada, jadi pindah dari Tasikmalaya itu saat Pak Muhtadi S3 pindah ke Tasik, terus mau pindah ke Lampung, belum ada wakil KPN yang kosong. Jadi dilemparnya ke Solok sana. Kalau saya sih nggak bisa jauh dari istri, terus terang Mbak Yulia. Jadi kalau ngejar jabatannya nggak usah lah, yang penting dekat aja dengan saya. Nggak tahu nih Mbak Yulia nih dengan suaminya di jauh-jauh gitu ya. Iya, Pak. Oke, kita chit-chat dulu ya sambil nunggu teman-teman ya. Iya, Atau Pak. cuma kerjasama ya yang hadir? Enggak kan? Digabung lagi kayak Sabtu kemarin kan seharusnya. Itu yang kami juga kurang tahu, Pak. Informasi dari Mas Rohim sih. Saya ngarahin tadi kan jam 14.40 katanya. Wah, saya bilang saya ngajar S3 dari jam 3 sampai jam 16.20. Kita pindah kayak Sabtu kemarin aja, disatukan ke 16.30. Oke, kata Mas Rohim kemarin bilang. Wah, nggak tahu jadi apa enggak yang kenegaraan. Enak saya pastiin dulu ya daripada kita menunggu
Oke, katanya akan join kok. Mungkin OTW. Iya. Iya, Pak. Sudah ada ini gambaran tesis mau kaji tentang apa? Bapak Ibu Hakim ini sibuk nggak sih? Jadi seharusnya kayak buat putusan aja ya, harusnya ya. Anda terbiasa nyusun putusan. Kemarin saya nguji 2 orang hakim mau masuk S3. Saya bilang ada waktu nggak? Ada Pak, insya Allah kami udah terbiasa nyusun putusan. Seharusnya berlaku juga ya ke Mas Andi dan Pak Yuli ya. Saya ini S3 di UGM itu ada 2-3 orang kalau nggak salah. Di angkatan saya itu yang hakim. Tapi sampai saya lulus, kayaknya belum ada yang lulus. Karena ini satu faktor mungkin ya. Satu faktor karena UGM itu S3 hukumnya hanya ada satu mata kuliah yang klasikal. Yang kelas ya, ada kelasnya itu cuma satu mata kuliah filsafat ilmu hukum. Dan itu hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan, selesai itu urusannya sudah dengan promotor dan kopromotor, pembimbing. Ya, apa yang diarahkan pembimbing itu dikerjakan tugas-tugasnya gitu. Mungkin itu faktornya juga ya. Terus hakim-hakim senior mungkin udah lama nggak akrab dengan dunia akademik, terus tiba-tiba harus nulis gitu. Disertasi pula kan, disertasi kan lebih dalam ya, pendekatan itu harus komprehensif. Kayaknya itu yang buat teman-teman tuh agak lama. Jadi yang praktisi-praktisi juga kayak advokat gitu, notaris, banyak yang terlempar karena kaget dengan sistemnya. Kan nggak by course ya, by riset istilahnya kalau yang begitu. Jadi mereka intinya itu adalah selesaikan riset Anda. Jadi nggak ada banyak lagi materi, yang penting selesai risetnya. Nah, yang udah lama nggak temu dengan dunia kampus, itu kan agak kaget gitu ya, harus baca Kaget. lagi sendiri gitu ya. Kayaknya Mbak Yulia sama Mas Andi masih muda-muda ya. Nggak, gapnya nggak terlalu jauh antara lulus terus jadi hakim gitu. Nggak terlalu jauh dunianya. Belum terlalu lama maksud saya. Jadi nggak terlalu kesulitan seharusnya. Yang penting segera nulis itu. Kan Memulai kunci itu Pak yang terbesar. agak sulit Pak sebenarnya Pak. Memulai itu yang sulit Betul, Pak. betul, betul. Mulai itu yang sulit. Jadi saya alhamdulillahnya dimudahkan ya. Setahun 5 bulan selesai S2 di UGM itu. Faktor utama kemudahan itu saya rasakan tuh karena segera mulai. Ya tentu kemudahan jalan dari Allah, dari Tuhan gitu. Cuma upaya kita itu untuk segera memulai itu yang membuatnya bisa lebih cepat. Jadi teman-teman sekarang yang sedang melewati fase ini, segeralah mulai. Karena durasi di kampus itu kan berbanding lurus dengan rupiah yang dikeluarkan kan, dan penatnya pikiran yang dipakai kan. Udah nyusun putusan gitu kalau hakim. Penat juga ini nyusun tesis, pembimbingan. Kalau nggak disegerakan ya double terus pikirannya. Jadi kalau segera selesai kan kembali fokus dengan profesinya. Itu kunci terdepan tuh mulai dulu. Segeralah mulai. Dan kalau sudah mulai jangan ditinggal. Itu kuncinya. Emang kebanyakan gitu tuh. Wah, ada fase ini udah dilewatin, fase proposal. Wah, santai-santai. 1 semester santai. Mulai lagi, baca-baca lagi. Akhirnya mulainya dari nol. Oh, penyakit M itu kan selalu ada, males ya. Jadi tinggal naskahnya nggak ditengok-tengok, udah. Wah, ada males. Wah, putusannya banyak. Waduh, begini begitu, kasusnya lebih berat gitu. Udah banyak lagi. Mulailah duluan ya. Oke, Mbak Bies sudah gabung. Nah, malah keluar sekarang, baru mau disapa. Kita mulai aja nih ya. Nanti on the way pada gabung, Mbak apa menghargai yang sudah tepat waktu ya. Oke, saya
share screen kembali. Materinya melanjutkan yang pekan lalu ya. Mungkin ada beberapa pengulangan supaya menghantar kepada telah kita sore hari ini. Oke. Kalau pekan lalu kita bicara perbandingan sistem kenegaraan ini dengan sudut pandang metode penelaahan, titik tekan hari ini adalah terkait dengan metode. Jadi kalau kemarin bagaimana kita pendekatan yang kita lakukan, hari ini fokus kepada pendekatan metode. Ini pendekatan yang kita jabarkan di Sabtu lalu, bahwa apapun ini sebenarnya berlaku untuk semua isu hukum ya, isu hukum yang mau diangkat oleh para peneliti hukum. Gunakan pendekatan ini. Nah, nanti akan mudah. Misalnya Mas Andi, Mbak Yulia mau mengangkat tesis tentang apa, dekati dengan pendekatan ini. Ini minimal ya, karena kalau versinya Mark Van Hoek, ada Jan Gisel, atau beberapa penulis referensi tentang penelitian hukum itu ada varian-variannya, tapi hampir semuanya menyepakati bahwa 4 pendekatan ini yang paling minimalis. Jadi isu apapun, misalnya kekuasaan kehakiman, misalnya kekuasaan kehakiman, maka dekati dengan pendekatan historis. Gimana latar belakangnya? Pengaturannya dulu gimana? Sekarang gimana? Pendekatan undang-undang, lihat kekuasaan kehakiman itu dulu yang sekarang ini diaturnya gimana? Apakah dia sudah lebih dekat kepada mendorong kepada independensi hakim, misalnya? Apakah dia sudah menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang lebih unggul dan sebagainya. Jadi kaitannya kaji regulasi-regulasi berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani atau sedang diteliti. Jadi tesisnya tentang apa, dekati dengan metode komparasi. Ini yang kita highlight sebagai materi perkuliahan kita, perbandingan dengan negara lain, konsep-konsepnya, putusan pengadilannya. Jadi kalau sangat spesifik ada landmark decision misalnya di negara-negara tertentu yang menjadi referensi tesis dari teman-teman yang ada di sini, oh Mas Imam udah gabung, mau dikaji tentang itu, ya ambil sebagai komparasi. Konseptual ini kaitannya dengan doktrin-doktrin dan pandangan para ahli. Mengulang saja ya. Jadi begitu juga kita kalau mengkaji tentang sistem kenegaraan, bisa didekati dengan pendekatan historis, pendekatan undang-undang, komparasi, dan konseptual. Pakai ini sebagai cara mendekati satu isu penelitian, dan ini memudahkan ya, memudahkan. Kenapa? Kita ilustrasi apa kira-kira yang menjadi kesamaan di antara kita berlima dengan admin. Apa yang kira-kira menjadi kesamaan? Hobi deh ya, hobi. Kuliner lah ya, kuliner ya. Anggap saja kuliner. Misalnya kalau saya ke Jember, nggak tahu tuh yang khasnya Jember, yang enaknya kuliner di Jember itu apa. Saya secara pribadi bisa menemukan jawaban apa yang enak kuliner di Jember dengan eksplorasi saya pribadi ya. Mungkin memulai dengan mendatangi sentra-sentra food court gitu ya. Saya datangi beberapa restoran terkenal di Jember gitu. Bisa sampai pada dalam waktu yang lebih panjang tentu saja, saya dapat kesimpulan bahwa oke, kuliner yang paling enak di Jember adalah nasi goreng udang misalnya. Saya asal sebut. Lain ceritanya, kalau begitu sampai di Jember, oh saya ingat, dulu ada partner saya di S2, namanya Yulia Rewanda, hakim. Asalnya dulu kuliahnya di Jember, saya kontak. Mbak Yulia, yang paling enak kuliner di Jember apa ya? Langsung sebut. Apa Mbak Yulia? Cilok, Pak. Oh, cilok. Nggak ini ya, nggak terlalu khas. Apa cilok apa tuh? Sebenarnya cilok asli Bandung ya Pak ya, cuma di Jember ada cilok apa? Yang terkenal Pak. Oh gitu, oke lah kita ambil ya. Cilok Jember, cilok Jember. Mana
cara yang lebih cepat kita pada kesimpulan antara yang satu kita bertualang dulu dari food court yang satu, restoran yang satu ke restoran yang lain dengan cara saya menelpon Mbak Yuli. Tentu cara yang kedua lah yang lebih cepat pada kesimpulan. Karena apa? Mendekatinya dengan metode yang tepat. Isu hukum juga seperti itu. Kita dekati dengan cara yang tepat, metodenya adalah 4 metode ini. Pengulangan ya, Mbak Bias sama Mas Daru, Mas Imam, supaya tajam. Ini jadi PR salah di teman-teman di S2 maupun di S3. Saya baru hari Jumat kemarin menguji proposal disertasi. Agak ada kegamangan teman-teman itu untuk meneliti hukum karena mendekatinya tidak dengan metodologi pendekatan penelitian hukum. Oke, maka pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan sistem kenegaraan adalah apa bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya, bagaimana pembagian wilayahnya, pemerintahannya, hak-hak yang melekat pada rakyatnya, hak konstitusional, lembaga negaranya apa saja, bagaimana birokrasi dijalankan di negara itu, bagaimana upaya reformasi birokrasinya, sampai pada hal-hal yang sifatnya lebih mendasar. Apa yang menjadi sandaran moral dalam penyelenggaraan sistem kenegaraan itu. Jadi segala seluk-beluk kenegaraan itu dieksplorasi. Oke, sehingga saya sampai di slide ini ya, tapi ini ada sedikit saya tambahkan. Jadi perbandingan sistem kenegaraan itu, politik hukumnya disesuaikan dengan moralitas negara kita sebagai negara yang sudah punya pengalaman hidup selama 76 tahun setelah kemerdekaan. Jadi menurut Sean Bodin, negara itu bisa dikelola dengan berbagai cara, tergantung bagaimana pilihan konsensus yang disepakati oleh negara, dan filsafat negara itu menjadi pemandu menurut Peter Steinberger dalam bukunya The Idea of the State. Maka bagi Indonesia, upaya membandingkan sistem kenegaraan itu bersandar pada dasar dan tujuan negara sebagai filsafat negara. Jadi dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, musyawarah, keadilan, dengan tujuan 4 ya, tujuan negara kita melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan ikut dalam perdamaian dunia. Ini menjadi cara pandang supaya apa? Hasil perbandingan apapun yang dilakukan, yang ditangkap di luar sana, begitu masuk ke Indonesia, diadopsi itu sesuai dengan jiwa yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Jadi ini berlaku, cara pandang ini berlaku untuk seluruh, saya ingin memastikan yang sudah hadirnya. Baru saya begini ini nggak ada perubahan di layar ya. Saya geser-geser ininya, layar teman-teman yang sudah hadir, nggak ada perubahan di layar ya. Ada nggak? Tampilan di layar teman-teman nggak ada perubahan? Nggak ada yang berubah, Pak. Nggak ada ya? Oke. Baik lagi. Jadi ini bagi peneliti, ya, bagi penyelenggara negara dulu yang lebih umum, apa yang dipelajari di luar sana sebagai sistem kenegaraan disaring dulu dengan dasar dan tujuan negara, sehingga perubahan hukum yang nanti mengontrol perubahan sosial atau perubahan sosial yang mendorong perubahan hukum itu anak panahnya di kedua arah akan tetap bersesuaian dengan dasar dan tujuan negara. Nah, demikian pula teman-teman sebagai peneliti hukum, pastikan apa yang dibandingkan itu secara konsep, secara teori, secara praktik bisa diterima karena dia disaring dengan dasar dan tujuan negara itu. Nah, oke. Sampai di sini ya, sehingga kita bahas pekan yang lalu. Nah, jadi kita dalami lebih lanjut. Ilustrasi perbandingan sistem kenegaraan itu, kalau dalam kita sedikit ini ya, dengan pendekatan yang filosofis. Kalau
pertanyaan-pertanyaan filosofis itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Kita ilustrasikan begini. Apa yang ada di meja masing-masing teman-teman yang di meja kerjanya sekarang ini, yang ada di hadapan, apa yang ada? Laptop, handphone biasanya ya. Handphone ya. Handphone ada di hadapan? Ada ya. Ada. Kalau kita ilustrasikan handphone saya ini, saya asumsikan teman-teman juga dekat dengan handphone. Handphone ini sebelumnya ada di bagian meja sebelah kanan saya. Ya, sebelah kanan. Di sini, di sebelah kanan, bagian kanan meja saya ini ada botol minuman. Ya, botol minuman, nggak kelihatan ya di layar. Biasanya ada juga segelas kopi. Karena saya hobi kopi tanpa gula. Ada risiko di situ. Visi kita apa? Biasanya visi pemilik gadget itu adalah mempertahankan umur gadgetnya selama mungkin, kan? Seawet mungkin. Kita tidak punya kapasitas untuk, kalau saya sih ya, mungkin teman-teman ada yang beda. Belum punya kapasitas untuk selalu mengikuti flagship dari gadget terbaru. Samsung mengeluarkan yang baru, beli. iPhone mengeluarkan yang baru, beli. Enggak. Biasanya kita rata-rata ingin mempertahankan gadget yang kita punya itu selama mungkin. Itu visinya. Jadi keadaan potensial pertama dari handphone ini adalah di sebelah kanan dengan resiko bahwa dia akan bisa ada potensi ketumpahan, nggak awet. Maka handphone ini saya pindahkan ke tengah meja bagian tengah. Masalahnya, handphone ini saat ada di tengah meja ada barang yang lain. Ada laptop saya, ada pena, ada notebook di sini, ada remote AC, gitu ya. Udah crowded, udah banyak masalahnya di tengah sini. Maka saya pengen memindahkan, karena visinya tadi ya, visinya sama, visinya mempertahankan umur handphone ini selama mungkin, maka saya ingin pindahkan ke sebelah kiri yang lebih lapang. Dia jauh dari tumpahan kopi, dia jauh dari crowdednya bagian tengah meja saya yang mungkin bisa menimpa handphone atau menyenggol handphone sehingga jatuh dari meja, sehingga visi untuk mempertahankan handphone ini dalam keadaan berumur panjang tidak bisa dicapai. Oke, itu ilustrasi bagaimana satu visi itu sebuah perubahan. Nah, bagi kita yang bernegara ini selalu ada keadaan-keadaan potensial yang sama dengan ilustrasi handphone tadi. Sistem kenegaraan yang kita miliki di satu waktu itu mungkin dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai potensi permasalahan yang dihadapinya. Manakala sekarang berubah, ada di situasi yang sekarang, keadaan aktual, kalau di layar itu bisa diasumsikan sebagai keadaan aktualnya, ini pun bisa jadi kita melihat sekarang ini banyak, ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan atau kelemahan-kelemahannya. Maka satu waktu kita ingin memindahkannya ke keadaan potensial selanjutnya berdasarkan kepada pengalaman kita sendiri sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, atau best practice dari negara yang lain. Jadi kita melihat ada praktik di negara lain yang baik, ada sistem yang berjalan secara lebih prima di luar sana dalam upaya untuk mewujudkan tujuan negara. Nah,
Visi tadi memindahkan handphone kanan tengah ke kiri sama dengan visi dikontrol dengan visi ya, dengan visi apa bahwa menjaga handphone itu berumur panjang sama dengan berpindahnya proses panjang perubahan sistem negara dari satu pengalaman yang pertama ke tengah lalu pindah ke tempat yang lain. Pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain ini secara internal menjadi pelajaran bagi kita sebuah negara, tapi juga kita bisa belajar dari negara lain dengan pengalaman-pengalaman baiknya. Nah, pada posisi itulah sistem kenegaraan dengan metode perbandingannya mengambil tempat yang relevan untuk kita kaji. Ya, jadi dasar dan tujuan negara menjadi penyaring pengalaman-pengalaman best practice dari negara-negara lain, sistem kenegaraan yang berjalan di luar sana, masuk ke dalam pengaturan, lalu mengubah sistem kenegaraan kita yang kita miliki sekarang. Dan proses itu akan terus berlanjut. Ya. Ada perbandingan-perbandingan selanjutnya, ada perubahan-perubahan selanjutnya, bergantung kepada ya kebutuhan kita sebagai sebuah negara untuk mengubah situasi, mengubah sistem yang kita jalankan di dalam sebuah negara kita bernama Indonesia. Misalnya pengalaman yang baru berganti, sistem kenegaraan di Turki. Turki itu punya proses panjang bersistem parlementer. Di masa Erdogan, dia melihat bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepala negara, kepala pemerintahan itu banyak tersendat karena perlu persetujuan dari parlemen. Maka dia menggiring dalam periode kedua pemerintahannya negara Turki itu bersistem pemerintahan presidensial. Nah, itu pilihan. Jadi Erdogan ya kalau bahasa mereka itu bukan Erdogan, kita aja Erdogan. Erdogan itu melihat pengalaman Turki di meja sebelah kanan tadi, ya, di meja sebelah kanan tadi belum begitu baik. Saat ditaruh di tengah meja juga masih banyak persoalan, maka dia ingin menggeser ke kiri meja. Pengalaman bernegaranya itu diambil sebagai pelajaran sehingga dia melihat apa potensi sistem pemerintahan yang lebih memungkinkan dia sebagai presiden lebih mudah mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam bernegara. Maka dia pilihlah sistem pemerintahan presidensial yang berjalan sekarang ini. Nah, itu prosesnya bukan proses yang pendek, yang cukup panjang sehingga sampai pada kesimpulan yang seperti ini. Pengalaman kita bagi kita Indonesia, perbandingan sistem kenegaraan ini bisa kita lihat dari proses menjadi 76 tahun di tahun ini di Agustus. Jadi kita pernah mengalami demokrasi parlementer di awal-awal kemerdekaan, meskipun visinya itu ada presidensial, tapi nyatanya praktiknya adalah parlementer dengan banyak bergantinya para perdana menteri dalam waktu yang sangat singkat, nggak cukup lama bertahan, nggak cocok, pilih sistemnya, demokrasinya terpimpin. Soekarno hadir dengan dekret 5 Juli 59, oke, konstituante gagal merumuskan undang-undang dasar, demokrasi liberal parlementer nggak berjalan, maka sistemnya kembali kepada undang-undang dasar di awal, undang-undang dasar 1950 dibatalkan, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya pimpin negara ini dengan demokrasi terpimpin. Itu istilahnya kita kenal sekarang. Kritiknya datang setelah Presiden Soeharto menjabat. Wah, demokrasi terpimpin itu, presiden seumur hidup, tidak sesuai dengan pengalaman
yang diinginkan, yang diarahkan oleh Undang-Undang Dasar. Maka kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, kita jalankan secara murni dan konsekuen. Ada yang kenal nggak dengan istilah itu? Siapa yang paling senior di sini? Kalau dulu di masa Orde Baru itu, wah itu terngiang-ngiang. Kembali kepada Undang-Undang Dasar dan kita jalankan secara murni dan konsekuen. Wah, lanjutkan. Nah, itu semacam slogan. Nah, akhirnya dianggap demokrasi Pancasila. Nah, semuanya harus bersandar pada Pancasila. Ya boleh. Ya panjang, niat baiknya bagus, proses panjang, ada giumnya Lord Acton berjalan, power tends to corrupt. Ternyata proses panjang, niatan baik Soekarno menjebaknya pada demokrasi terpimpin yang dimusuhi rakyat. Demokrasi Pancasila yang niatnya baik juga berproses sampai 32 tahun nggak kerasa jadi presiden gitu ya, terus mau jabat-jabat terus sama seperti presiden seumur hidup konsepnya Soekarno. Berlanjut kita di titik reformasi, sekarang berjalan demokrasi konstitusional sebagai titik temu dari antara daulat rakyat dengan daulat negara. Nah, itu pengalaman diri kita sendiri, ya, berproses bagaimana pengelolaan negara. Nah, proses yang sama itu berjalan di negara-negara di luar sana. Sistem kenegaraannya berubah, bertransformasi, ada pengalamannya cukup panjang, ada pengalaman yang masih pendek, maka kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman itu sebagai pelajaran untuk kita adopsi di sini. Ada yang panjang, udah 350-an tahun di Amerika Serikat, ada yang pendek, ya, tapi berjalannya sudah cukup baik di negara-negara baru, tapi dia cepat mengadopsi, ternyata berjalan baik. Nah, proses-proses yang berlaku di negara-negara ini menjadikan memunculkan pengalaman-pengalaman yang terbaik. Nah, pada sisi itulah perbandingan sistem kenegaraan mengambil porsi dalam penelitian. Sehingga dalam kajian-kajian hukum tadi ya, pendekatan komparatif ini menjadi esensial karena memudahkan untuk menemukan cara-cara baru, menemukan sistem-sistem baru yang bisa diadopsi. Oke, karena kita bicara metode perbandingan sistem kenegaraan, maka saya nanti, ini bisa share ini juga nggak? Share file bisa ya? Saya kalau mau, mungkin di chat ya. Share screen, coba di chat ya. Saya share beberapa buku, tapi jangan sekarang, bagus ya, nanti terfokus ke bukunya ya. Nanti deh di akhir ya, saya bagi bukunya. Ada, kalau saya siapkan tadi ada 3 atau 4 buku, tapi masih bahasa Lampung, bahasanya Rothhard dan Martin Harrop. Ada juga bukunya Tim Ginsberg, nanti bisa dibaca-baca ya. Semuanya tentang perbandingan pemerintahan, perbandingan hukum. Nah, nanti bisa sebagai bahan. Di akhir tolong diingatkan ya, kita belum ada fikras kan ya di kelas ini? Belum ya? Ya, nanti saya share aja di chat sendiri. Oke. Ini salah satu referensi yang saya gunakan, Rothhard dan Martin Harrop. Bagaimana cara membandingkan? Nah, silakan tentukan apakah perbandingan itu pada tingkat institusi atau tingkatan masyarakatnya, society-nya, atau tingkatan negara. Ini dicontohkan kalau lingkupnya itu institusi, misalnya cari bagaimana di Amerika bisa ada keseimbangan kekuasaan antara presiden dengan Kongres, yang isinya Senat dan DPR di Amerika itu. Nah, itu basisnya adalah perbandingan institusi. Nah, bagi kita di Indonesia, membandingkan apa yang terjadi di Amerika itu adalah perbandingan juga antar institusi. Jadi kita melihat di Indonesia, organisasi pemerintahan ini, relasi antara mereka itu bagaimana?
Nah, kita mau membandingkan versi Indonesia hubungan presiden dengan MPR, karena isinya di sini adalah Kongres ya, presiden dengan Kongres di Amerika, maka kita bandingkan hubungannya Indonesia, presiden Indonesia dengan MPR yang isinya ada anggota DPD dengan anggota DPR. Sebagaimana Kongres Amerika yang isinya adalah Senat dan anggota DPR. Nah, ini perbandingan apple to apple. Basis perbandingannya, tingkat perbandingannya adalah perbandingan institusi, institution center. Lalu ada opsi yang kedua, society center. Jadi tingkat perbandingannya itu dalam lingkup masyarakatnya. Ya, sosial kondisi masyarakat dicontohkan oleh Rothbard dan Martin Harrop di sini. Pengaruh pendidikan dalam yang menentukan bagaimana perilaku memilih. Ya, pendidikan kalau kita di Indonesia itu voters education yang sering digaungkan oleh kampus. Jadi bagaimana terutama para pemilih-pemilih pemula ya yang baru lulus dari SMA atau di kelas 3 SMA yang baru 17 tahun itu diberi pendidikan sebagai pemilih voting voters education supaya mereka punya cara pandang keterlibatan dalam pemilu itu bagaimana. Nah, kalau basisnya society, maka faktor-faktor yang mempengaruhi society itu di bidang politik, di bidang pemerintahan, di bidang hukum, dibandingkan dengan kondisi di luar sana. Ya, jadi bagaimana pendidikan pemilih di misalnya di Filipina ya, di Filipina itu berjalan dan mempengaruhi masyarakat di sana untuk terlibat dan ikut serta dalam pemilihan umum dibandingkan dengan kita di Indonesia dengan pendidikan pemilihnya, voter education-nya dengan versi yang begini, yang masih belum terprogram, berimplikasi nggak, berpengaruh nggak dengan keikutsertaan masyarakat itu dalam pemilu? Apakah tinggi golputnya ataukah rendah gitu? Ini berkaitan dengan kalau tingkat perbandingannya itu di tingkat masyarakat. Nah, lebih tinggi kalau tingkatannya itu adalah tingkatan negara. Dicontohkan di sini bagaimana negara itu membangun kesejahteraannya. Jadi bagaimana dia mengatur ekonominya supaya lebih kompetitif. Jadi prioritas negara itu supaya mempengaruhi masyarakat di dalamnya. Nah, maka yang dibandingkan di sini adalah kebijakan negara. Tadi levelnya di tingkat institusi adalah kebijakan atau interaksi di institusi, di lingkup society atau tingkat masyarakat adalah bagaimana pengaruh dari voter education, pendidikan untuk pemilih itu mempengaruhi perilakunya dalam pemilu misalnya. Ini contoh-contoh ya. Kemudian di lingkup negara, bagaimana kebijakan-kebijakan negara itu mendukung terbangunnya ekonomi di dalam sebuah negara. Nah, ini bentuk-bentuk perbandingan. Nah, pastikan kalau teman-teman nanti menulis tesis ya, utamanya. Kalau menulis tesis, ingin membangun pendekatan perbandingan ini, levelnya itu disamakan. Ya, levelnya itu disamakan. Jangan sampai, ya pernah terjadi ya, dan mungkin sering saya menemukan beberapa membandingkan levelnya negara dengan levelnya negara bagian. Misalnya, saya pernah temu kajian itu, dia membangun argumentasi perbandingan itu yang dipraktikkan di negara Indonesia, kemudian dipraktikkan di negara bagian di Amerika Serikat. Nah, levelnya itu institusinya tidak sama. Ya, nggak apple to apple. Akhirnya kesamaan itu sulit untuk diidentifikasi karena terlalu banyak perbedaan. Nah, ini metode ya, metode yang diajukan oleh Rothbard dan Martin Harrop. Kemudian pada slide selanjutnya saya ingin sampaikan
Apa keuntungan membandingkan? Sedikit ya kita pernah bahas di Sabtu yang lalu. Ini keuntungan membandingkan yang pertama, meluaskan pemahaman tentu saja. Ya, semakin banyak yang kita bandingkan, itu akan semakin luas pemahaman kita. Gini, siapa yang baru-baru ini beli handphone? Oh, jujur aja, bukan pamer ya. Siapa yang baru-baru ini? Kalau baru-baru itu ya bisa 3,5 tahun, 3 bulan setengah tahun baru beli handphone. Ayo, ngaku. Bukan sombong-sombongan ya, nggak ditanya mereknya. Saya cuma pengen tahu siapa yang baru beli handphone. Mas Daru, kayaknya senyumnya paling lebar. Baru beli ya? Nggak. HP tua saya, Pak. Ah, betul. Oke. Siapa nih? Mas Imam deh ya, saya asumsikan baru beli. Oke. Biasanya ada perilaku konsumen saat mau membeli handphone baru itu adalah membandingkan. Ya, merek yang satu dengan merek yang lain yang sekilas punya kesamaan dalam spesifikasi. Ya, taruhlah misalnya kalau merek-merek itu Vivo ya, yang lagi kejar-kejaran ini kayaknya brandingnya itu Vivo, Poco, Realme gitu ya. Taruhlah kita mau ambil merek yang itu, ya nggak bisa dibandingkan dengan Samsung, dengan iPhone tentu karena kelasnya cenderung berbeda gitu ya. Taruhlah di 3 merek, nah, kita akan membandingkan ketiganya. Poco itu, Oppo ya, ada satu lagi ya pemainnya, Oppo gitu ya, Vivo, Realme itu kita banding-bandingkan. Wah, ini mana yang paling tinggi nih spesifikasi dengan harga yang sama, tapi dengan spesifikasi tertinggi. Dengan perbandingan itu, luaslah pemahaman kita bahwa dengan harga yang sama, kita bisa mendapatkan spesifikasi yang tertinggi. Nah, ini berhubungan juga dengan poin yang kedua menurut Krathag dan Martin Herb ini. Jadi keuntungan membandingkan meningkatkan klasifikasi. Nah, ini tentu kalau konteksnya negara ya, klasifikasi negaranya karena banyak belajar dari sistem negara yang lain, klasifikasinya meningkat. Ya, kelasnya meningkat, kualitasnya meningkat. Oke. Keuntungan selanjutnya menguji hipotesis. Jadi kan kita dalam bernegara juga kadang-kadang ya maju mundur ya, mau menerapkan satu konsep. Misalnya, tidak semua seberani Mas Menteri Mendikbud sekarang. Mungkin yang bermimpi untuk menerapkan model menteri-menteri Menristek atau Mendikbud yang terdahulu mungkin ada yang punya kesamaan cara pandang untuk menggulirkan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu. Yang sekarang sedang digaung-gaungkan supaya mahasiswa itu jangan selalu ada di kampus, tapi juga bisa langsung turun ke instansi-instansi tempat mereka berpotensi untuk bekerja, magang lah, apalah gitu ya. Dan itu disetarakan SKS-nya dengan mereka sebagaimana mereka ada di kampus SKS. Nah, asumsi-asumsi itu dapat dengan mudah dilihat hasilnya, hipotesa baik buruknya itu kalau ada pembanding. Oh iya, ternyata misalnya di Amerika udah berjalan yang seperti itu dan hasilnya ternyata lulusannya juga cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak memulai segala sesuatunya dari nol. Tidak harus jadi manajemen trainee gitu ya. Tapi dia sudah punya sertifikat untuk bekerja. Nah, itu menguji hipotesis sehingga ada lompatan. Nggak harus memulai segala sesuatunya dari nol. Demikian juga sistem kenegaraan. Tadi yang diasumsikan misalnya, apakah benar ya
presidensial itu selalu unggul dibandingkan dengan parlementer. Misalnya, kalau negara kita mau berpindah, ya, berpindah model, berpindah sistemnya dari presidensial ke parlementer. Nggak perlu harus berpanjang-panjang menguji hipotesisnya, cukup lihat dari perbandingan negara-negara yang sudah ada di luar. Nah, jadi pengalaman-pengalaman negara itu akan memudahkan kita menyimpulkan bahwa hipotesa itu sudah ada yang berpengalaman mengujinya sampai ujung dan ternyata berhasil. Nah, sistem kenegaraan juga begitu. Bagaimana negara mengatur hak-hak konstitusional warga negaranya di luar sana, kita adopsi di sini karena ya di luar sana bekerja ternyata berhasil. Komponen-komponen yang menyusun negara ini dengan komponen keadaan yang menyusun negara di sana juga punya kesamaan, sehingga kita tidak perlu berpanjang-panjang dalam berasumsi. Nah, kita sudah bisa ambil sistemnya, kita coba terapkan. Nah, itu keuntungan membandingkan. Kemudian potensi prediksi dan kontrol. Ya, kalau prediksi dan kontrol ini berkaitan dengan ya kalau itu sudah bisa diterapkan, maka dengan mudah prediksi-prediksi kita terhadap sistem yang sedang diadop itu kita kontrol sebagaimana kontrol itu dilakukan oleh para pelaku sebelum. Jadi misal yang berjalan konsepnya itu dari negara A, pengalamannya sudah panjang, maka kontrol sebagaimana mereka lakukan di negara itu A itu bisa juga kita terapkan di negara kita. Jadi memudahkan kita dalam hal kontrol. Oke, terakhir, ini tantangannya ya teman-teman. Sebagai peneliti, apakah nanti sebagai pengelola negara, ini tantangan atau kesulitan dalam membandingkan. Yang pertama, biasanya penelitian komparatif itu menuntut tentu saja pengetahuan lebih dari satu sistem negara. Ya, ini konsekuensi logis ya. Kalau kita mau, ini saya kasih contoh, meski sama-sama bersistem pemerintahan presidensial, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat tidak sama dalam mekanisme pengisian jabatan-jabatan di negaranya. Misalnya tadi anggota Senat di Amerika itu 6 tahun jabatannya, presidennya 4 tahun. Indonesia anggota DPD-nya 5 tahun, presidennya 5 tahun. Itu udah perbedaan. Ada sistemnya sama, tapi pengisian jabatan di lembaga legislatif dan eksekutifnya ternyata berbeda. Maka perbedaan tersebut harus dipahamin dulu sebagai satu pengetahuan dasar dulu sebelum membandingkan kedua entitas tadi. Lembaga eksekutifnya gimana, legislatifnya gimana, di 3 negara itu, barulah kita tidak terjebak pada judgement yang kesasar. Ya. Karena kita tahu, dari segi pengisian jabatannya beda, maka ada proses pengisian jabatannya melalui pemilu yang juga berbeda, melalui kontestasi di internal partai politiknya juga berbeda. Nah, pemahaman lebih dari satu sistem negara ini memang dituntut dimiliki oleh para pembanding sistem kenegaraan. Tentu saja bukan jadi ini ya, jadi kesulitan. Kalau Rothbard dan Martin Herb ini menyebutnya memang difficulties. Saya kasih tanda kurung situ, jangan kesulitan lah, tantangan. Nanti teman-teman membuat penelitian tentang apapun membutuhkan porsi perbandingan kenegaraan, maka ini adalah tantangannya. Pahami dulu hal-hal yang mendasar ya dari negara-negara yang mau dibandingkan supaya perbandingannya itu menjadi relevan. Ya, seperti tadi, sama-sama presidensial Indonesia, Filipina dan Amerika, tapi mekanisme pengisian jabatan itu beda.
Filipina itu seperti anak kandungnya Amerika dalam sistem pemerintahan. Semuanya diadopsi ya dari Amerika karena pengalaman interaksi. Oke, itu yang pertama. Jadi tantangan. Yang kedua, meski memiliki fenomena yang sama, bisa berbeda antar negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, misalnya begini, saya ambilkan contoh. Keberadaan lembaga penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu, ide awalnya itu kan Marbury versus Madison. Ya, kalau teman-teman HTN itu udah hatam ya peristiwa itu. Di awal ide kenapa perlu ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke. Namun ternyata Mahkamah Konstitusi yang pertama bukan lahir di Amerika, bahkan sampai sekarang nggak ada Mahkamah Konstitusi di Amerika. Yang ada apa? Mahkamah Agung saja, Supreme Court. Dia yang menjalankan peran Mahkamah Konstitusi. Walaupun ide awalnya itu datang dari Amerika. Yang membuat Mahkamah Konstitusi pertama justru Austria. Austria lah yang mendirikan Mahkamah Konstitusi pertama. Nah, kenyataan ini harus dipahami sebagai sesuatu pengalaman bernegara di Amerika dan Austria yang beda dengan kita di Indonesia. Nah, sejarahnya itu perlu diketahui supaya apa? Fenomenanya sama, membentuk lembaga pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi faktanya yang sekarang wujud dari lembaga negaranya itu beda-beda. Ada yang membentuk secara khusus Mahkamah Konstitusi, ada yang memberikan peran dan wewenangnya itu kepada Mahkamah Agung. Oke, itu kesulitan ya kedua. Jadi harus benar-benar secara utuh memahami fenomena yang terjadi di negara-negara tersebut. Meskipun ada banyak kesamaan. Oke, yang ketiga, tantangan membandingkan sistem kenegaraan ini adalah semakin globalisasi itu menjadi cara pandang negara-negara di dunia, diferensi kasusnya itu menjadi lebih sedikit. Sehingga kita lebih sulit untuk menguji teori. 2 pekan lalu ada dosen dari Université of Lorraine di Perancis, ngajar di mata kuliah Hukum Tata Negara sebagai dosen tamu. Saya terpantik untuk tanya, kalau penelitian dia itu tentang HAM ya, penelitiannya tentang HAM. Saya tanya begini, apakah dari segi pengundangan regulasi yang terkait dengan HAM itu ada perbedaan antara negara bersistem presidensial, pemerintahan presidensial dengan parlementer? Oh, dia katakan mana ini tahu mengajar di rumah ya, anak yang mau terlibat. Oke. Apakah ada beda ya fenomena regulasi yang dibuat di negara-negara tersebut terkait dengan HAM? Dia sulit untuk mendefinisikan karena masing-masing, apalagi misalnya lingkup Perancis itu kan di Eropa sangat dekat, batas-batas kenegaraannya semakin tipis. Semakin fenomena yang terjadi antar negara itu diferensiasinya sedikit. Nah, sehingga nggak banyak kasus-kasus yang bisa diangkat menjadi perbandingan. Maka dia tidak bisa katakan ada perbedaan pengaturan antara negara bersistem presidensial dengan parlementer dalam hal pembentukan undang-undang terkait dengan HAM. Batasan-batasannya semakin cair. Nah, itu tantangannya. Jadi artinya semakin harus pilih-pilih negara mana yang mau dibandingkan dalam hal sistem kenegaraannya, dalam hal praktik-praktik dan pengalaman kenegaraan. Oke, terakhir, kesulitan dalam membandingkan sistem kenegaraan ini adalah negara-negara yang dipilih untuk
dijadikan objek perbandingan itu mungkin merupakan sampel yang tidak representatif. Jadi membatasi signifikansi temuan penelitian. Sudah jauh telaahnya, anggapannya tadi sama, misalnya ya, karena pengetahuan awalnya itu minim. Ada chat. Oh, ada pertanyaan. Oke, nanti kita jawab. Sudah jauh menelaah, ternyata ketidaksamaannya itu terlampau lebar, sehingga tidak relevan untuk dibandingkan. Nah, ini PR juga, ya, PR dalam membandingkan sistem kenegaraan. Makanya, kalau saran saya dalam pengalaman meneliti sistem kenegaraan, membandingkan sistem kenegaraan itu, pastikan informasi-informasi awal tentang negara-negara yang ada di dunia ini, teman-teman, yang terkait tentu dengan penelitian masing-masing, nanti menulis tesis atau yang lain, bentuk-bentuk karya di bidang hukum. Pastikan negara-negara terbanding itu banyak dulu kesamaan dibandingkan negara kita. Saya pernah saat nyusun tentang penelitian tentang Badan Petisi Publik, saya mengambil karena sudah tahu di Afrika Selatan itu presidensial, saya ambil aja Afrika Selatan sebagai contoh. Ternyata ada praktiknya mereka di sana, badan petisi publik yang diikatkan kepada parlemen. Begitu lebih dalam saya pelajari, ternyata parlemennya Afrika Selatan itu tidak seperti kita yang sekarang, yang memisahkan antara DPR dengan DPD. Mereka itu sebagaimana MPR kita dulu. Majelis umum, General Assembly dia sebutnya. Jadi sebagaimana MPR-nya dulu. Nah, akhirnya nggak relevan untuk dibandingkan karena bentuk dari parlemennya yang berbeda dengan kita di Indonesia. Ini tantangannya ya. Jadi sudah menganggap bahwa apa yang akan dibandingkan itu tepat, sudah cukup jauh menelaah, ternyata ketidaksamaannya terlampau lebar sehingga gagal untuk dibandingkan. Apakah menyesal ya? Enggak, tentu itu pengalaman meneliti ya. Teman-teman juga nanti nyusun tesis juga begitu, atau buat karya ilmiah lain juga nanti bisa begitu. Ada pengalaman-pengalaman menelaah, ternyata sudah cukup jauh. Wah, banyak ternyata ketidaksamaannya. Akhirnya nggak jadi diambil sebagai lembaga negara terbanding. Nah, ini kesulitan dalam membandingkan yang dikemukakan oleh Rothard dan Martin Harrop. Oke, poin-poin itu saja yang ingin saya highlight dalam kesempatan sore hari ini, menyambung materi yang kita sampaikan di Sabtu yang lalu ya, bahwa segala sesuatunya itu boleh belajar dari semua negara-negara di dunia, sistem yang berkembang di luar sana antar negara, tapi tetap harus lihat saringannya supaya perubahan-perubahan itu tidak justru menjerumuskan kita sebagai negara dalam konsep-konsep yang tidak tepat dengan jiwa kita sebagai bangsa. Lalu dikenalkan tentang tingkat-tingkat perbandingan, keuntungan membandingkan, dan tantangan membandingkan. Saya share dulu ya, biar nggak lupa ya, referensi yang tadi saya janjikan untuk bisa dibaca. Maaf, belum diterjemahkan, ini masih bahasa Lampung ya. Ini yang pertama yang kita banyak kutip tadi, Comparative Government and Politics, Rothard dan Martin Harrop. On the way. Oke, di chat ya. Kemudian yang terkait dengan isu-isu hukum kenegaraan, ada bukunya Tom Ginsberg dan Rosalie Nixon. Kalau mau fisiknya bisa datang ke ruangan saya ya, kalau nggak tahan baca PDF-nya di HTN. Kemudian satu lagi deh ya, satu lagi ini dalam konteks yang lebih umum, ada Werner Minsky, Comparative
comparative law global konteks. Kalau di bukunya Werner Minsky ini lebih detail ya, karena sudah menyebut negara-negara tertentu ya. Yang umum itu konsep-konsepnya ada di Rothbard dan Martin Harop ya, buku pertama yang saya share tadi. Oke, tadi ada pertanyaannya. Presidensial threshold apa saja? Ini Imam ya. Apa saja perbandingan sistem kenegaraan Indonesia dan Amerika terkait dengan proses pemilu dan sistem kenegaraannya. Di Indonesia sistem pemerintahan terlihat lebih buruk dan adalah presidensial threshold di Amerika lebih stabil dikarenakan adanya oposisi. Ya, gini. Saya teringat dengan penelitiannya Edward Aspinall. Ya. Entah saya sudah sebut di sini apa belum. Edward Aspinall dengan Burhanuddin Muhtadi salah satunya. Ada 3 atau 4 orang lainnya, orang Australia, yang menyebutkan sebenarnya Indonesia itu berpotensi untuk menghimpun parpolnya itu ke dalam 2 parpol besar sebagaimana di Amerika Serikat. Karena secara ideologis yang punya jarak, yang punya kesenjangan, diskrepansi ideologi itu hanya antara PDIP dengan P3. Di satu sisi ya, satu sisi yang kita sebut saja kiri gitu ya, dengan di sisi kanannya P3, ya, nasionalis agamis dengan nasionalis apa ini nyebutnya. Di tengah-tengahnya itu yang lainnya ideologi parpol di Indonesia itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Jadi gampang untuk bersatu. Ya, menyatukan diri itu gampang. Apa bukti dari penelitian itu? Teman-teman bisa lihat potretnya di kita sekarang ya. Saya close dulu nih biar bisa melihat semua. Oke. Apa potret bahwa kesamaan ideologi itu memang benar ada di Indonesia sekarang dan gampang untuk bersatu? Ada nggak yang mau potret? Seberapa terbelahnya bangsa ini ya dengan kampret dan cebongnya itu ya. Terus dengan mudahnya pemimpinnya dirangkul untuk menjadi menteri. Gitu ya. Oh, kayaknya mau belah Indonesia ini menjelang Pilpres dan awal-awal keterpilihan presiden. Tapi kemudian dengan gampang saling rangkul, sekarang dua-duanya bahkan ya, dua-duanya itu menjadi menteri. Itu ya dengan mudahnya swing ya, swing sikap batasan-batasan ideologis itu jadi cair gitu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah itu wujudnya. Ini yang nanya malah nggak ada nih, Imam keluar masuk ya. Nah artinya apa? Dimungkinkan sebenarnya antara yang dipraktikkan di Amerika dengan dui partai itu bagi Indonesia diwujudkan juga. Karena kedekatan tadi ya, penelitiannya Edward Aspinall dengan Burhanuddin Muhtadi tadi, ada kedekatan ideologi antara partai-partai yang ada di Indonesia sehingga bisa dia itu dibagi saja menjadi 2 partai besar. Masalahnya siapa yang mau merelakan partainya itu menggabungkan diri ke partai yang lain sehingga nanti terbentuklah partai oposisi. Secara tegas kalau dia sudah mendukung capres A misalnya dalam Pilpres, nggak boleh dia gabung ke dalam kabinet presiden terpilih itu karena dia mendukung capres yang beda. Nah, tegas-tegasan sebagaimana di Amerika.
Kayaknya nggak ada, masih enak tawaran-tawaran kekuasaan itu ya. Terlalu menggoda ya. Balik kepada itu tadi, Kak, siapa parpol mana yang mau menyatukan diri dengan parpol yang lain? Karena konsekuensinya kan kehilangan jabatan-jabatan kan, nggak ya, parpol yang tadinya kepala ketumnya ada 3 misalnya nyatu, akhirnya ketumnya cuma 1 ya. Begitu juga perangkat-perangkat di bawahnya, konsekuensi janji-janji dalam pembagian kuenya juga, kue-kue kekuasaan. Kita punya pengalaman kan, Indonesia ini fusi partai, ya disatukan oleh Orde Baru, nyatu semuanya ke PDI, yang merah yang punya kesamaan ideologi. Sisanya yang Islami ke P3, udah ketiga semuanya. Sisanya adalah golongan yang berkarya, seolah-olah yang lain nggak berkarya gitu ya. Golkar gitu. Akhirnya udah dikontrol semuanya. Pemilu hanya sebagai seremoni saja gitu. Saya sempat kalau di sini kayaknya yang kelihatan senior ini Mas Penta ya, yang lainnya masih muda-muda. Mas Daru juga, ini agak kurang terlihat ini kerut-kerutan wajahnya. Kalau saya dulu ikut dengan kampanye-kampanye yang warna hijau itu. Cuma ya karena nggak ngerti kan. Wah, waktunya kampanye turun ikut keliling dengan mobil-mobil bak terbuka gitu ya. Ketok-ketok kaleng-kaleng gitu, beduk-beduk gitu. Ngeramein aja. Padahal udah tahu pemenangnya Golkar. Cuma ngeramein aja. Ngeramein bahwa di Indonesia itu ada pemilu loh yang diikuti oleh partai-partai gitu. Walaupun pemenangnya sudah ditentukan sebelum ada pemilu. Nah, balik kepada pertanyaan Mas Imam, apakah dimungkinkan adanya oposisi? Mungkin, cuma kalau cara pandang para elit bangsa ini sudah dewasa, ya, bahwa oposisi itu adalah esensial bagi sebuah negara yang memastikan setiap kebijakan di dalam negara itu ada second opinion. Teman-teman ada yang pernah tahu apa yang berkembang di sistem kenegaraan yang berkembang di dalam negara Belanda, di Inggris misalnya ya. Partai oposisi itu punya struktur menteri yang sama dengan Perdana Menteri yang sedang menjabat. Jadi kalau Perdana Menteri menjabat, saya lupa, Perdana Menteri Inggris siapa sekarang? Ya, yang ya itulah, saya lupa namanya. Dia dengan seluruh kabinetnya, misalnya kalau ada 10 menteri, ya, 10 menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan sebagainya, menteri pendidikan, di partai oposisi yang kalah dalam yang tidak memimpin, ya, tidak memimpin sebagai perdana menteri itu, di partai oposisinya punya komposisi menteri yang sama. Jadi apa konsekuensinya? Setiap kali kebijakan dibuat oleh menteri A, maka yang resmi oleh negara, maka menteri A versinya oposisi bisa mengajukan opsi yang berbeda. Dan ini bisa disampaikan dengan mudah kepada media. Oh, Menteri Pertahanan itu salah kebijakannya, misalnya mendorong untuk penyediaan alutsista, alat utama sistem persenjataan negara. Harusnya yang dikedepankan itu adalah misalnya konsep sipil yang dilatih. Apa istilahnya kalau di Korea itu? Di Korea itu apa? Mbak Resa nih kayaknya. Wajib militer. Biasanya yang cewek-cewek ini Korea kena gelombang Korea ya. Wajib militer ya, Mas Penta. Jadi harusnya ke sana gitu, misalnya opsi dari Menteri Pertahanan kabinet oposisi. Nah, kabinet yang sedang menjabat yang resmi oleh negara ini dengan serta-merta akan selalu aware dengan apapun yang dia tetapkan.
dia meyakini bahwa akan ada watchdog gitu ya, anjing penjaga, anjing yang akan terus mengawasi setiap kebijakannya sehingga dia tidak mudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang asal. Karena dengan mudah ini oposisi ini menyampaikan ke media ini kesalahannya, ini opsi yang seharusnya bisa diambil terus. Itulah sehatnya kenapa ada partai oposisi itu. Demikian juga di Amerika. Kalau yang sekarang Joe Biden dari Demokrat itu sedang menjabat, Partai Republik itu akan mendesain agar setiap kebijakan itu tidak ada yang terlewati oleh Partai Republik dan akan dengan mudah untuk dikomentari, disampaikan opsi-opsi second opinion dan seterusnya. Nah itu jadi keberadaan lembaga seperti ini, oposisi ini dengan mudah menjadi pembanding. Nah, Indonesia punya potensi, tapi kayaknya nggak mau. Potensinya tadi ya, ideologinya deket-deket, gampang sebenarnya bisa menyatu, tapi kayaknya nggak mau. Karena terlalu, ya kedewasaan tadi, kedewasaan dalam bernegaranya belum sampai ke sana, potensi besar tidak diambil untuk dimanfaatkan. Nggak siap, kan menjadi oposisi itu kan nggak dapat kue artinya kan. Ya pengalaman PDIP, Gerindra itu diasingkan dua periode SBY kan, komen-komen gitu, setiap kali kebijakan ya udah dapatnya itu aja. Walaupun begitu selesai SBY kan dapat juga tuh, dapat empati dari rakyat, kemudian calonnya menang. PKS ya saat mendukung SBY tetap bersuara secara kritis, gitu ya. Nah sekarang kan praktis di DPR itu tinggal PKS kan, yang di luar pemerintahan. Demokrat masih swing, kadang-kadang ikut pemerintah, kadang-kadang enggak. Makanya ditegesin, udah itu diganggu aja tuh kepalanya itu diambil alih aja gitu ya, supaya nggak swing. Itu kalau selayang pandang gitu ya, kenapa alasannya Demokrat itu harus diambil alih itu supaya nggak tarik ulur. Nah, praktis yang ada berhadap-hadapan dengan pemerintah sekarang ini adalah PKS. Yang lainnya semua udah dirangkul, dikasih menteri, dikasih dirjen, dikasih komisaris utama, ya enak bagi-bagi kue negara ini. Nah begitu. Jadi kita ini berpanjang-panjang tapi yang nanya malah nggak ada. Setidaknya jadi wawasan ya kita semua di sini. Oke, itu yang bisa direspon, itu referensinya yang bisa dibaca, yang punya kapasitas bahasa Lampungnya bagus, ya boleh dibantu teman-teman yang kesulitan gitu ya. Pada intinya esensi mata kuliah kita ini, perbandingan sistem kenegaraan ini adalah mencari opsi-opsi dalam memperbaiki apa yang kita punya. Dari telah kita sebagai peneliti, demikian juga bagi penyelenggara negara adalah dimaksudkan untuk mencari opsi-opsi baru dalam penyempurnaan sistem bernegara kita. Demikian, kayaknya agak egois kalau mau sampai jam 6 karena maghrib juga sebelum jam 6 gitu ya. Mohon maaf, hanya satu pertanyaan yang bisa direspons. Dan ini akhir dari perkuliahan kita. Mohon maaf tidak optimal ya karena porsi ini komposisinya dengan Pak Yus ya berarti ya. Pak Yus dengan Pak Muhtadi juga ya. Yang kerjasama Pak Yus ya. Yang kenegaraan dengan Pak Muhtadi. Iya Pak Muhtadi ke negara Pak. Oh ya benar ya. Saya memantau perkembangan kelasnya sudah sampai di mana. Ternyata memang intensitasnya minim gitu ya pertemuannya dengan berbagai faktor. Begitu jatahnya sampai ke saya, ternyata saya juga banyak faktor sehingga baru 2 kali pertemuan kita yang bisa efektif ini. 2 Sabtu yang lalu saya di Jakarta. Sabtu yang kemarin itu penerimaan mahasiswa
baru ya, S2 dan S3, sehingga kita baru bertemu di 2 Sabtu selanjutnya. Terakhir pekan depan itu sudah pengambilan nilai akhir. Wah, udah UAS kan ya jadwalnya. Nanti saya sepakati dengan Pak Yus dan Pak Muhammad tadi bentuk dari pengambilan nilainya gimana, yang paling bisa menggali objektivitas ya dari teman-teman semua. Tentu tidak akan keluar dari apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing dosen. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakoptimalan interaksi kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa optimal. Saya secara pribadi, kalau teman-teman mau sudah mulai ya, menulis tesis, itu ada kesulitan-kesulitan, mau diskusi, boleh. Saya termasuk yang mungkin 6-7 besar deh, paling standby ada di kampus. Karena ada jabatan kecil-kecilan ya. Selain dekanat ya tentu, dekan, wakil-wakil dekan itu ada standby di kampus. Saya juga termasuk, walaupun sekarang seruannya adalah lebih banyak di rumah, tapi kalau ada kesempatan saya ke kampus, saya biasanya lebih banyak di kampus. Jadi kalau mau diskusi, kalaupun nggak ke kampus, lewat Google Meet atau Zoom seperti ini kita diskusi boleh. Ya. Demikian, mudah-mudahan tidak puas dengan materi-materi yang disampaikan, supaya lebih terdorong untuk menelaah lebih dalam. Kita terakhir screenshot ya, kenang-kenangan. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Jaga iman, aman, dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.